وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وآل كل وأصحاب كل أجمعين، ثم إلى مصنف متن غية والتقريب القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني تغمد الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، ثم إلى أرواح عدنان وزوجته وأهل بيته المتوفين أن الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Sekarang kita akan pelajaran selanjutnya, yaitu faslun wal mashu alal khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal, wal mashu utawi ngusap, alal khuffaini ing atase khuf loro. Jaizun iku menang bisalah sati syaraita, perlu pira-pira syarat. Setunggal an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. An yabtadi'a ing yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo al khuffaini taharati ing dalam sawuse sempurnane sesuci. Wa an yakuna lan yen to ana apa karone al khuffaini satiraini iku nutupi karone limahalli ghuslil fardhi maring panggonane mbasuh kang fardu minal qadamaini saking sikil loro. Wa ayyakuna lan yen to ana apa karone khuffaini mimma iku setengah saking bahan yumkinu kang kongang tatabuul masyi apa tumpa-tumpae melaku utawa bolak-balike melaku alaihima ing atase al khuffaini. Teman-teman sekalian, kita membahas masalah mengusap dua khuf, ya. Bahwa mengusap dua khuf sebagai ganti dari membasuh kaki ketika wudhu itu diperbolehkan, ya. Gambaran kita khuf ini adalah seperti kaos kaki, yang dipakai oleh orang-orang dahulu ketika mungkin musim dingin, sehingga biar tubuhnya hangat, maka dia harus berkaos kaki khusus, ya. Sehingga ketika ketika wudhu nggak usah melepas kaos kakinya, tapi hanya wajibnya adalah mengusap kaos kakinya saja. Ya, ini. Jadi kita bayangkan khuffain itu kaos kaki yang terbuat dari bahan khusus, nanti yang akan diterangkan, ya. Jadi khuffain ini adalah dipergunakan oleh orang-orang dahulu
yang berada di mungkin waktu dingin, atau orang-orang yang sakit ya, yang kalau terkena air maka akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa ketika orang itu wudhu ya. Maka ini diperbolehkan ya. Nah, mengusap dua kaos kaki atau dua khuf seperti ini diperbolehkan sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki saat wudhu ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika seseorang itu memakai khuf, memakai kaos kaki khusus ini ya, ketika wudhu maka niat wajahnya dibasuh dengan rata, kedua tangannya beserta siku-sikunya dibasuh dengan rata, kemudian menyapu kepalanya, kemudian setelah itu telinganya secara sunnah. Nah, ketika membasuh kaki ini nggak usah dibasuh, nggak usah digebyur, nggak usah dimasukkan ke dalam kolam, nggak, tapi cukup diusap atasnya, bukan bawahnya. Di atasnya seperti ini kaki, diusap atasnya gini aja. Nah, gini. Nah, ya. Ini diusap atasnya gini aja, bukan bawahnya ya. Meskipun yang mungkin yang kotor itu yang bawah, tapi pada prosesnya mengusap khuf itu, mengusap kaos kaki itu di atasnya ya. Karena ini bukan bebersih kaki, enggak, tapi kaki itu dibiarkan terbungkus dengan kaos kaki, tapi ketika waktu membasuh kakinya itu cukup di atas kaos kaki itu saja ya. Inilah kemudian Sayyidina Ali ya, ketika memberikan komentar tentang syariat khuf, mengusap kaos kaki ini, mengatakan laukana dinu bil akli lakana asfalal khuffi ahaqqu an yumsaha. Seandainya praktek agama itu berdasarkan nalar rasional, maka dalam syariat mengusap khuf, mengusap kaos kaki sebagai ganti dari bahasa membasuh kaki itu yang bawahnya kaos kaki, bukan atasnya. Tapi kita beragama adalah sifatnya tawakuf atau tauqifi, mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kebolehan mengusap khuf seperti ini dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharah ya. Pakai khuf itu ya, setelah proses wudhu, proses mandi besar sudah selesai semuanya ya, baru kemudian memakai ya. Sehingga tidak boleh ya memakainya satu persatu. Contohnya ketika membasuh kaki yang terakhir proses wudhu, kemudian kanan dibasuh terlebih dahulu, kemudian langsung di kaos kaki. Setelah itu yang kiri dibasuh, kemudian di kaos kaki. Tidak. Tapi kedua kaki itu sudah selesai semuanya, proses wudhunya selesai, baru kemudian memakai. Ya, ini yang dimaksud lubsahuma ba'da kamalit toharah. Jadi sesucinya sudah selesai, sudah rampung, wudhunya sudah rampung, sudah selesai, baru kemudian memakai kaos kaki atau khuf ini. Wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini. Syarat yang nomor 2, khuf atau kaos kaki itu kaos kaki khusus ya, bukan kaos kaki yang kita pakai dari kain itu, nanti akan ada ininya, akan ada deskripsinya. Harus menutupi yang wajib saat membasuh kaki saat wudhu. Jadi ketika kaki dibasuh saat wudhu, wajibnya berapa? Yaitu kaki sampai mata kaki. Berarti khuf itu ya, ke atasnya itu di atas mata kaki ya. Ke atasnya di atas mata kaki ya. Ini kalau di bawah mata kaki
maka tidak boleh nanti diusap sebagai ganti daripada membasuh kaki. Karena apa? Karena ada sesuatu yang nampak dari apa namanya mahalul husli tadi, ya, dari tempat yang wajib dibasuh saat apa namanya saat wudu, ya. Jadi sepatu yang ceper yang biasa dipakai cewek-cewek untuk santai itu bukan, ya, tapi yang agak ini, yang menutupi apa namanya mata kaki ke atasnya, ya. Nah, ini syaratnya. Kalau tidak seperti itu maka nggak sah nanti ini, ya, nggak dapat rukhsah, nggak dapat keringanan mengusap apa kaos kaki sebagai ganti daripada membasuh kaki. Yang nomor 3, wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, ya. Syaratnya yang nomor 3 adalah bahwa kedua kaos kaki itu kuat, ya, dipakai untuk jalan jauh kuat, ya, tidak mudah bolong, ya, yang terbuat, ya, dari bahan yang kuat, sekira dipakai untuk bolak-balik berjalan itu kuat, tidak suwek, tidak bolong, kemudian tidak pecah dan lain sebagainya, ya. Kemudian syaratnya lagi tidak tembus air, ya, tidak tembus air. Ini syaratnya lagi, tidak tembus air. Dan ini yang lebih apa namanya bisa membedakan antara kaos kaki yang kaos itu, ya, dengan khuf yang kita pelajari saat ini. Kalau model kaos kaki dari kaos seperti itu, dari kain, maka itu bukan dinamakan khuf, ya. Dalam bahasa Arab itu namanya jawrab, ya, kaos kaki biasa, ya. Kalau khuf ini berarti terbuat entah dari bahan tidak tembus, ya, mungkin dari karet, ya, mungkin dari ini, nggak tahu ini wujudnya sekarang ini khuf ini bagaimana wujudnya, ya, mungkin dulu mungkin dari kulit, ya, gitu. Ini 3 syarat ketika seseorang itu nanti memakai khuf dan mendapatkan keringanan, ya, ketika wudu tidak usah membasuh kakinya tapi hanya mengusap kaos kakinya saja, atasnya saja, ya. Dalam mazhab Hambali itu umum sifatnya, ya, tidak ada syarat-syarat apa dari bahan seperti itu. Pokoknya orang itu kakinya terbungkus, ya, itu berarti boleh untuk apa mashu ala pembungkus kaki itu, ya, baik itu dari kain atau dari ini, pokoknya yang membungkus kaki melewati apa namanya yang wajib dibasuh saat wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, ya, ada syarat-syarat tertentu dari apa namanya kaos kaki yang dipakai. Wayam sahulan ngusap al muqimu sapa wong kang mukim, sapa wong kang ora lelungan, yauman ing dalam sedina walailatan lan sewengi, wal musafiru lan musafir salasata ayyamin ing telu pira-pira dina bilayalihinna sumertane pira-pira wengine salasata ayyam, ya. Ini apa namanya sampai kapan, ya, orang itu boleh, ya, apa namanya berkaos kaki kemudian ketika wudu itu apa namanya hanya apa mengusap kaos kakinya saja tanpa harus membuka, ya, sehingga kudu dibasuh, tidak, ya. Bagi orang yang mukim artinya tidak bepergian, orang ini juga mendapatkan rukhsah, boleh memakai kaos kaki seperti ini, ya, boleh. Baginya kebolehan mengusap itu, ya, selama 24 jam. 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Bagi seorang musafir yang memakai khuf atau kaos kaki ini, ya, ketika apa namanya ketika memasang kaos kakinya berada di tengah perjalanan, saat dia safar, saat dia dalam perjalanan, maka dia boleh mengusap khuf, tidak melepasnya sama sekali. Ketika wudu hanya mengusap saja
3 kali 24 jam. Ya. Salah sata ayyamin bilayalihina, yaitu 3 hari beserta malamnya. Ya. Berarti 24 jam kali 3. Wabtidaul muddati utawi kawitane mangsa dan etung min hini yuhdisu iku saking nalikane hadas sapa wong ba'da lubsil khufaini ing dalam sause nganggo khuf loro. Ya. Cara menghitung 24 jam, ya, 1 hari 1 malam, mulainya kapan? Nah, mulainya kapan hitungan 24 jam atau 1 hari 1 malam itu, atau 3 hari 3 malam, atau 24 kali 3 itu, atau 3 kali 24 jam itu, yaitu ketika hadas pertama kali setelah pemasangan kaos kaki. Itu baru dimulai menghitungnya. Ya. Contohnya, sekarang kita jam setengah 4. Tadi kita wudhu jam 3. Wudhunya jam 3, selesai wudhu, kemudian kita pasang kaos kaki, pasang khuf, 2 khuf dengan sempurna, wudhu dengan sempurna, selesai kita pasang khuf, ya, kemudian kita sholat asar, ya, jam setengah 4 sekarang ini, kemudian kita hadas, kentut, ya, maka 24 jam itu dimulai ketika kita hadas ini, yaitu jam berapa? Jam setengah 4 sekarang, ya, berarti 24 itu berarti besok mengulangi lagi sampai setengah 4 ini, ya, ketika kita tidak bepergian, maka jam 4 besok, setengah 4 besok, berarti kita waktunya sudah habis. Ketika waktunya sudah habis, maka kudu dicopot lagi. Ketika seseorang itu menghendaki untuk memasang lagi, maka wudhu lagi, ya, dengan sempurna, pasang lagi, ya, masangnya umpamanya besok itu masangnya jam setengah atau jam 4, ya, masangnya jam 4, ya, kemudian hadasnya jam setengah 5, maka besok itu berarti mulai 24 jam itu jam setengah 5 besok, ya, sampai jam setengah 5 yang berikutnya lagi, seperti itu. Jadi menghitung 24 jam atau 1 hari 1 malam itu ketika ketika hadas pertama kali setelah pemakaian khuf atau setelah pemakaian kaos kaki. Fa in masaha mongko lamun ngusap sapa wong fil hadari ing dalem omah, ya, summa safara nuli bepergian sapa wong, au masaha utawa ngusap sapa wong fis safari ing dalam bepergian, summa aqama nuli mukim sapa wong, atamma mongko nyempurnaaken sapa wong masha mukimin ing kaya ngusape wong mukim, ya. Ini jika ada seseorang ketika berada di rumah sebelum sebelum bepergian di rumah sekarang ini, kemudian memasang khuf terlebih dahulu, ya, jam 3 memasang khuf, kemudian bepergian, ya, batal jam berapa? Batalnya jam 6, ya, jam 6 batal, ya, jam 6 batal. Kemudian dia dalam perjalanan jam 6 batal, ya, berarti menghitungnya adalah dari jam 6, ya. Maka dia yang asalnya mengusapnya memakainya di mana? Memakainya itu di rumah kemudian bepergian, maka dia hanya memiliki masa seperti ketika dia tidak bepergian, ya, berarti masfu mukim, ya, berarti hanya 1 kali 24 jam, ya. Begitupun sebaliknya ketika dalam perjalanan dia kemudian memakai, ya, berarti yang tadi itu berarti jam 6, ya, berikutnya maghrib itu berarti sudah selesai, ya, enggak 3 hari 3 malam, meskipun dia dalam keadaan bepergian. Karena karena dia memasangnya adalah ketika berada di rumah. Ini kebalikannya, ketika seseorang itu dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan memakai kemudian pulang, ya, ketika sampai di rumah
Ya, mestinya ketika memakai di perjalanan itu dia memiliki masa 3 hari 3 malam. Tapi kemudian dia pulang ya ke rumah, sampai di rumah maka dia tidak jadi mendapatkan keringanan 3 hari 3 malam, tapi dia hanya mendapatkan 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Atamma masha mukimin ya. Dia harus mengusap seperti mengusapnya orang mukim, yaitu 1 kali 24 jam. Wayabtulul mashu, wayabtulu lan batal al mashu apa ngusap bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro suwiji-wiji, utawa sebab telu piro-piro suwiji-wiji. Bikhal ihima, sebab copote khufaini, wangkidha ilmuddati lan enteke mongso, wama lan sebab barang yujibu kang majibaken apa ma al-ghusla ing adus gede. Nah, kebolehan seseorang untuk mengusap kaos kaki atau khuf itu bisa batal ya. Seketika itu batal dengan 3 atau sebab 3 hal. Yang pertama ya, bikhal ihima, khuf itu copot atau khuf itu suwek ya. Baik suweknya disengaja ataupun copotnya itu tidak disengaja ya. Dipakai jalan dan copot sendiri, salah satunya saja yang copot ya, tidak kedua-duanya, salah satunya copot atau salah satunya bolong atau salah satunya sobek, maka otomatis ya dia tidak mendapatkan rukhsah lagi, batal ya. Ketika orang itu nanti wudu, maka dia kudu nyopot khuf tadi ya, kemudian wudu seperti biasa, kakinya dibasuh. Yang nomor 2, wangkidha'il muddah, dan masanya sudah habis, masa mengusapnya sudah habis, masa kebolehan mengusapnya sudah habis. Tadi orang mukim 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Saya tadi mencontohkan hadas pertama kali setelah pemakaian itu 3:30, berarti besok 3:30 ya, itu berarti sudah habis, berarti harus dicopot. Nah, ini. Kemudian wudu sempurna, kaki dibasuh. Jika menghendaki untuk mengusap lagi, maka setelah wudu ya sempurna itu kemudian memakai kaos kaki lagi, memakai khufnya lagi. Ini pembatal kedua. Yang nomor 3 adalah ketika seseorang itu mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi besar, maka saat itu juga kudu dicopot kaos kakinya ya. Karena apa? Karena nanti ketika mandi besar seluruh tubuhnya wajib terkena air. Ini ya. Jadi itu ya, umpamanya jam 12 saya wudu ya, kemudian setelah jam 12 saya wudu ya, saya memakai khuf, jam 1 ternyata saya batal ya, hadas, maka menghitung 1 kali 24 jam mulai jam 1, yaitu hadas pertama kali setelah pemakaian ya. Kemudian saya tidur, dalam tidur kemudian mimpi basah, maka seketika itu juga saya tidak bisa meneruskan 1 hari 1 malam. Ketika ada basah itu, maka saya nanti wajib mandi besar, maka seketika itu ya mengusapnya menjadi batal, harus dilepas kaos kakinya. Untuk apa? Untuk mandi besar. Faslun utawi iki fasal. Wa syaraitu tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum. Khamsatu asya'a iku 5 pira-pira suwiji-wiji. Wujudul udhri, anane uzur, bisafarin sebab lelungan, au maradin utawa lara, wadukhuli waqti sholati lan manjinge utawa mlebune waktu salat, wa talabul ma'i lan golek banyu, wa ta'adzuru istimalihi lan angele utawa ora kongange nganggo alma,
wa iwazuhu lan apese wong ba'da talabi ing dalem sakwuse golek banyu. Watturabu lan debu at-tahiru kang suci lahu kang iku kedue turab at-tahir gubarun utawi bledug. Fa in khalata mongko lamun nyampuri hu ing at-turabut tahir jissun apa gamping auramlun utawa kerikil lam yujzi mongko ora nyukupi apa at-turab. Sekarang kita beralih pada tayamum ya, pasal tentang tayamum. Bahwa tayamum itu sebagai ganti daripada wudu dan mandi besar ketika seseorang itu tidak menemukan air atau seseorang itu tidak bisa menggunakan air yang ada. Ya ini. Jadi ini ya. Jadi ada apa namanya toharoh. Toharoh itu ada dua. Sesuci itu ada dua. Ada toharoh minal hadas, ada toharoh minal najas, ada toharoh minal hadas. Sesuci dari najis ya. Kemudian ada bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ada dua cara, yaitu dengan cara al-wudu. Yang nomor dua, jika hadas kecil, hadas itu ada dua, hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudu, ada hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi besar. Ya. Kemudian dan wudu dan mandi besar ini menggunakan alat, yaitu air. Ya. Ketika airnya tidak ada, atau airnya ada tapi tidak bisa untuk menggunakan air itu, maka badalnya penggantinya adalah tayamum. Ya. Toharoh anin najas tadi, yang dari najis bersuci dari najis, kemudian najis ada dua terlebih dahulu. Ada najis itu najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Ya. Kemudian najis ainiyah ini ada tiga. Ya. Ada najis mukhaffaf, ada najis mutawasit, ada najis mughallad. Nah ini pembagian terkait dengan masalah kita, yaitu toharoh. Nah, tayamum ini kita langsung tadi sebagai ganti daripada mandi dan wudu ya, yang tidak ada alatnya, yang enggak ada airnya ya. Maka ini menggunakan salah satunya adalah rukhsahnya atau keringanannya adalah dengan tayamum. Tapi apakah langsung tayamum begitu saja? Tidak. Ada banyak sekali persyaratan yang harus terpenuhi ketika seseorang itu hendak tayamum. Nah, setidaknya di pasal ini ada 5 syarat. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au maradin. Ya. Ada air, ya, ini ada air, ya. Tapi ada udhur, tidak bisa menggunakan air. Karena orang itu bepergian, ya. Bepergian ke jauh, ke tempat yang mungkin tidak ada air sama sekali, ya. Atau ada air tapi nggak cocok untuk untuk dipakai, ya. Kemudian karena sakit, ya. Karena sakit, ya, safar, bepergian, ya. Dulu orang bepergian karena tidak seperti di kita sekarang ini, ya. Sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat atau masjid-masjid. Kalau kita membayangkan dulu, ya, melewati padang pasir, ya, sehingga memang di situ nggak ada air, atau jauh dari dia singgah airnya. Yang nomor 2 adalah atau udhurnya tadi nggak bisa memakai air itu adalah karena sakit, ya. Yang kata dokter terpercaya, jika sakit kemudian terkena air saat mandi besar atau saat wudu terkena air, maka sakitnya akan bertambah, ya. Atau dia akan semakin lama untuk sembuh. Nah, ini bagaimana? Ini harus mengikuti konsultasi dengan dokter. Nggak bisa kemudian kita menduga-duga sendiri, ya. Wa dukhul waqti sholati lan manjinge waktu sholat. Syarat tayamum dan syarat mencari
mencari air yang nomor 2 adalah setelah masuk waktu, ya, setelah masuk waktu. Jadi seandainya kita ingin tayamum untuk sholat zuhur, maka ya, sebelum waktu masuk sholat zuhur, umpamanya sholat zuhur waktunya jam 12, kita umpamakan jam 12, maka sebelum jam 12 tidak boleh ngeloloni tayamum dhisik, ya, tidak boleh ngeloloni mencari dulu, tapi setelah masuk baru kemudian mencari air, baru kemudian apa, tayamum, ya, nggak bisa diloloni seperti wudhu, ya. Kalau wudhu, kekuatan powernya besar sekali, ya. Kalau wudhu itu, ya, kita wudhu jam 9 setelah sholat duha, tidak kentut, tidak ada yang membatalkan wudhu, maka kemudian ketika masuk zuhur, kemudian kita bisa menggunakan wudhu tadi jam 9 yang tidak batal untuk sholat zuhur, ya. Atau zuhur jam 11, kita bisa wudhu jam 11, kita wudhu sebelum pokoknya masuk, ya. Ini bebas saja kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tidak, ya. Kalau tayamum tidak, karena apa? Karena tayamum itu tergantung mahallul fardi atau zamanul fardi, ya. Ketika belum masuk waktunya, maka tidak wajib tayamum, bahkan tidak boleh untuk melaksanakan kewajiban itu. Tapi untuk melaksanakan kesunatan boleh, ya, gitu, ya. Gitu. Contohnya, ya, nggak ada air sama sekali, biasa duha, ya, biasa baca Al-Quran, ya, jam 9 pagi, ya, dia dalam keadaan hadas, nggak ada air, nggak ada apa-apa, kemudian dia tayamum untuk apa? Sholat duha, untuk baca Al-Quran boleh, ya. Tapi untuk melakukan dan melaksanakan sholat fardu, no, tidak boleh, ya. Ngeloloni itu tidak boleh, ya. Harus setelah masuk waktu. Wa talabul ma'i lan golek banyu. Wa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu, dalam Al-Quran itu, jika kamu tidak menemukan air, maka tayamumlah. Nah, menemukan air itu berarti setelah dicari. Sebelum dicari gak ketemu, gak ada. Kalau ini, ya, kalau gak mencari berarti gak ada, ya. Tapi kalau dalam takbirnya Al-Quran, fa illam tajidu, ketika kamu mencari dan tidak menemukan, tapi di Al-Quran tidak ada mencari. Ketika kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Lah, mendapatkan air, menemukan air itu berarti proses setelah kita mencari. Jadi harus ada usaha untuk mencari, ya. Takon, ya, seandainya kita berada di pondok Al-Islah, maka kita harus tanya, ya, haddul ghaus, ya. Ketika kita bengok di sekitarnya itu sampai berapa radiusnya, maka di sanalah kita harus mencari, ya, ke sana kemari. Ada yang mengatakan hanya setengah farsah, ya, nggak sampai 1 kilo atau setengah kilo, nggak sampai, ya. Itu mencari sekitarnya, bertanya atau mengutus seseorang untuk mencari. Nah, ini harus ada usaha terlebih dahulu, ya. Apalagi di situ di bunga di Al-Islah adalah tempat yang biasa ada air. Wa ta'adzuru isti'malihi wa iwazu ba'da talab, ya. Nah, ini tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Karena apa? Karena banyak, mungkin airnya itu digunakan untuk apa? Untuk yang lebih penting, ya. Untuk minuman, untuk minum yang semuanya ketelak, ya. Ada air yang cukup hanya minum, dipakai wudhu pun bisa sebenarnya, tapi dibutuhkan untuk minum, maka nggak usah dipakai wudhu, dipakai minum saja, sehingga gantinya adalah apa? Gantinya adalah tayamum, ya. Karena nggak ada airnya diperlukan untuk minum, ya. Wa ta'dzuru istimalihi. Atau ada air tapi takut untuk keluar rumah, umpamanya di satu ruangan, di dalam itu nggak ada air, tapi di depannya ada air, tapi takut keluar karena mungkin ada makhluk buas, sehingga dia tidak berani untuk keluar rumah. Seandainya dia keluar, maka ini
Nah ini mungkin kalau kasusnya seperti ini, stay at home sekarang ini mungkin zaman dulu kita ini ada banyak sekali yang apa? Yang tayamum ya. Karena apa? Karena orang dulu sumurnya rata-rata berada di luar ya. Seandainya itu menjadi ekstrim ya stay at home-nya ya, maka nanti bisa ini, tapi sekarang nggak akan bisa. Sekarang di mana-mana ada air, di dalam rumah ada air ya. Di kitab-kitab itu seandainya dalam satu ruangan, kemudian kalau keluar ada hewan buasnya, sehingga dia nggak sampai atau nggak bisa ke tempat air ya, karena takut ya seandainya keluar maka akan diterkam oleh binatang buas, maka dia di dalam rumah itu, di dalam ruangan itu boleh tayamum. Karena apa? Fi hukmi adamil ma', karena orang itu berarti dihukumi seperti tidak ada air, tidak menemukan air. Kemudian yang nomor 5 ya, alatnya tayamum itu harus berupa at-turabut thahir, tanah yang suci. Tanahnya juga harus mengandung debu, berdebu ya. Ketika ketika dipukul maka akan keluar ininya berdebunya ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Sha'idan thayyiba itu adalah at-turab at-thahir, kata Imam Syafi'i di dalam tafsirnya. Sehingga harus menggunakan debu, harus menggunakan tanah ya. Sehingga tanahnya juga tanah yang murni, tidak boleh ada tanah yang campuran kerikil ya, seperti ayakan batu tanah hitam itu yang biasa dipakai untuk bangunan itu, kemudian di batu-batunya, kerikil-kerikilnya kemudian dipakai untuk ini ya, itu gak bisa dipakai untuk dipakai untuk tayamum. Atau kecampuran dengan pedel ya, gamping, pedel, apu, maka ini juga nggak bisa dipakai untuk tayamum. Syaratnya adalah sha'idan thayyiba. Sha'idan thayyiba adalah debu yang suci atau tanah yang suci yang berdebu ya ini. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, bahkan mazhabnya Imam Maliki, itu boleh. Karena apa? Karena penafsiran kata sha'idan thayyiban dalam mazhab Maliki itu tidak seperti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki itu tafsiran sha'idan thayyiban itu adalah sha'idan, sha'ada yas'adu, itu artinya muncul ke atas ya, ke atas. Sha'idan thayyiba itu berarti segala sesuatu yang di atas bumi, tembok ya, pokoknya ada ini, kemudian kursi ya, kemudian yang lainnya, pokoknya yang ini, atau bejana yang berada di ini ya, pokoknya yang berada, yang muncul. Sha'idan thayyiban itu sha'idan perkara sing muncul ing atase bumi, thayyiban kang suci. Itu tafsiran di dalam mazhab Maliki, sehingga nggak harus pakai tanah seperti dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kita menggunakan mazhab Syafi'i yang harus tanah murni yang memiliki debu ya, tidak boleh kecampuran yang lainnya. Nah, ini syarat yang kelima. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Nah ini dalam mazhab Syafi'i ini, jika tanah itu tidak murni, ada campuran gampingnya, ada campuran pedelnya, atau berupa kerikil-kerikil ya, maka tidak cukup untuk dipakai tayamum. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum arba'atu asya'a iku papat pira-pira suwiji-wiji. An-niyatu suwiji niat, wa mashul wajhi lan ngusap wajah, wa mashul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sumertane sikut loro, wat tartibulan tartib, wat tartibulan tartib. Fardunya wudu
Fardu-fardunya tayamum itu ada empat hal, yaitu yang pertama adalah niat, yang nomor 2 adalah mengusap wajah, yang nomor 3 adalah mengusap kedua tangan beserta kedua siku, yang nomor 4 adalah at-tartib. Jadi ada 4, fardunya ada 4 ya. Ya, sebentar, ada tamu, gak ada orang yang membukakan. Ya, kita sambung lagi. Maaf karena nggak ada yang membukakan pintunya. Fardu-fardunya tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat ya, nawaitut tayammuma ya, listibahatis sholati ya. Aku niat sholat untuk apa? Diperbolehkan untuk melakukan sholat. Nah ini listibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Niatnya berada di dalam hati. Kapan waktunya? Yaitu ketika pertama kali mengusap wajah ya, ini wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Wajah seperti keterangan saat wudhu kemarin adalah sesuatu yang nampak atau anggota-anggota muka yang nampak saat orang itu muwajahah, berhadap-hadapan. Itulah yang apa harus diusap ya, harus terkena sapuan atau usapan ya. Yang paling penting sekali adalah apa namanya mata yang cekung-cekung itu semuanya harus apa terkena ya. Ini wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang nomor 3 adalah mengusap kedua tangan beserta. Nah ini langsung pakai ma'ah ya. Kalau kemarin ketika wudhu yang mengikuti takbir dalam Al-Quran pakai ila, tapi maknanya adalah ma'a. Tapi kalau di sini langsung ma'al mirfaqaini, karena memang di ayat tayamum itu tidak ada ilal mirfaqaini ya. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum ya. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian, tidak ada ilal mirfaqaini. Ini ayat tayamum ya, ini ayat tayamum. Dalam mazhab Syafi'i ya, ketika famsahu biwujuhikum wa aydikum itu hanya mandek wa aydikum ya, mandek wa aydikum, maka ini adalah mujmal ya, maka harus dikembalikan kepada yang mufassar, yaitu dalam ayat wudhu yang ada ilal mirfaqain. Jadi karena tayamum adalah ganti daripada wudhu, maka tata caranya adalah juga mengikuti wudhu. Ketika tidak disebutkan ilal mirfaqain dalam ayat tayamum, maka dikembalikan kepada ayat wudhu yang ada mirfaqainnya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu sama ketika mengusap tangan sama dengan ketika membasuh tangan dalam wudhu ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah tartib. Teman-teman sekalian, prakteknya adalah at-tayammumu darbatani. Tayamum itu ada 2 kali memukul tanah ya, dengan 2 telapak tangan ya. Kita pukulkan ke tanah yang tadi yang murni ya. Kemudian sesuatu yang kasar yang nempel di apa namanya di
telapak tangan kita ini kemudian kita turunkan. Caranya diginikan, ya, diginikan. Nah, ini. Kemudian yang tinggal adalah yang an-naim, ya, yang lembut, ya, sehingga ketika kita tempelkan ke muka kita usapkan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Ya, ini langsung gini, ininya gini, nah gini, ya, ini. Jadi semuanya terkena. Ini semuanya sudah, ya. Kemudian yang untuk untuk yang tangan, maka dipukulkan lagi ke tanah, kemudian yang kasar itu diturunkan, ya, yang kasar diturunkan sehingga tinggal yang lembut saja. Kemudian dimulai dari anggota atau tangan yang kanan, ya, tangan kanan berarti diginikan. Nah, ini langsung ditarik ke atas, terkena siku-siku, ya, terkena siku sampai atas, kemudian di gini, nah gini, nah, ya, lepas. Ada yang mengatakan tidak boleh lepas, enggak, tuh tata caranya saja. Kemudian yang kiri seperti ini, ini sudah selesai, ya. Berarti hanya dua itu saja, wudhu dan kedua tangan sampai siku-sikunya harus terkena. Ya, ini. Nah, di dalam mazhab Hambali tidak, ya. Ketika mengusap tangan, itu yang diusap adalah batasan ku'ain sini saja. Nah, karena apa? Karena memang umumnya ketika orang itu tangan ya ini umumnya, ya. Yang bisa mengambil, yang bisa ini, ya ini. Jadi yang kudu diusap adalah sampai sini aja, di atas pentol ini. Nah, ini. Karena apa? Karena di ayat tayammum itu tidak ada ilal mirfaqaini. Nah, gitu. Karena berbeda kata mereka. Kalau di sana jelas itu sampai ada memasukkan mirfaqaini, kedua lutut, tapi di sini ayat ini tidak ada kata-kata mirfaqaini. Jadi yang harus terkena usapan adalah hanya sampai ku'aini sini saja. Jadi gini saja. Nah, gini saja sini. Nah, ini mungkin varian yang lain terkait dengan mengusap tangan. Wasunanuhu utawi pira-pira sunate tayammum salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji. At-tasmiyatu suwiji maca bismillahirrahmanirrahim. Berarti sebelum membasuh atau sebelum mengusap wajah. Wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa. Tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Ya, nuli-nuli langsung, ya, tanpa jeda antara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Walladzi utai perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi at-tayammuma ing tayammum salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji. Suwiji ma barang abtola kang batalaken apa ma al-wudu'a ing wudu. Sing nomor loro wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqtis sholati ing dalem liyane waktu salat. Waridatu sing nomor telu murtad. Ya, sangat simpel sekali. Ternyata yang membatalkan tayammum, ya, sehingga orang itu dihukumi habis, ya, tayammumnya, batal tayammumnya, ya, sehingga tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tergantung kepada bersuci tayammum atau wudu. Itu ada 3. Pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum. Nah, kemarin ada beberapa yang membatalkan wudu, ya, ada berapa? Ada 6, ya, ada 6 yang membatalkan wudu. Itu semuanya jika terjadi maka juga otomatis membatalkan tayammum. Ma kharaja minas sabilain, ya, mengeluarkan sesuatu dari kedua jalan, ya, baik berupa gas,
ya, atau yang lainnya. Ini. Maka itu gas atau benda pokoknya keluar dari dua jalan itu maka batal. Ya, banyak kemudian ada bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ghairu mustaha, tanpa hail, kemudian menyentuh halqatu duburi, kemudian ada masul farjil adami, ya. Ini semuanya itu membatalkan wudu. Bisa dilihat kembali pada pasal yang membatalkan wudu. Setiap yang membatalkan wudu itu berarti membatalkan tayamum. Ini simple sekali. Teman-teman sekalian, kemarin belum sempat saya terangkan terkait dengan yang membatalkan wudu. Ya. Orang ketika kentut itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena juga membatalkan tayamum. Karena apa? Karena dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu alat kelaminnya, dua jalan, depan dan belakang, kentut. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya. Apakah orang yang kentut ini harus cewek? Nah, ini juga terjadi perdebatan di antara ulama, ya. Tapi mengatakan bahwa jika memang ketika kentut itu ada sesuatu yang ikut keluar, maka wajib hukumnya, ya. Tapi kalau orang itu kentut murni gas yang keluar, maka haram untuk cawi, ya. Gak boleh, ya. Malah haram untuk cawi. Itu sebagai tambahan mungkin, ya. Yang nomor 2, waru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholat. Melihat air di luar waktu sholat, maka seketika itu tayamumnya batal. Ya. Bagaimana kalau di dalam sholatnya disempurnakan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu kemudian batal, gitu, dibatalkan. Kemudian setelah selesai maka kemudian otomatis tayamumnya batal karena sudah ada air. Ya. Yang nomor 3 adalah waridatu dan murtad. Murtad baik murtad keyakinan, atau murtad ucapan, atau murtad tindakan. Pokoknya ketika dia dihukumi murtad maka otomatis tayamumnya batal. Wasahibul jabairi utawi wong kang anduweni pira-pira perban. Yamsahu iku ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase al jabair. Wa yatayammamu lan tayammum sapa sahibul jabair. Wa yusalli lan salat sapa sahibul jabair. Wala i'adatan lan ora baleni iku maujud alaihi wajib ing atase sahibul jabair ingkana lamun ono wad'uha utawa wadu'aha, ingkana lamun ono wadu'aha iku nyeleh sapa sahibul jabair ha ing jabair ala tuhrin ing atase tingkah suci. Wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli faridatin maring saben-saben kewajiban, ya, salat fardu. Wa yusalli lan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji masya'a ing salat sya'a kang karep sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunat. Sekarang kita akan masuk pada orang yang diperban, ya, yang sakit, ya, celakaan kemudian diperban, luka kemudian ada perbannya, ya. Tahu dalam kitab ini namanya sahibul jabair, seseorang yang diperban, ya, anggota wudunya, ya, anggota wudunya, tangannya, kakinya, ya, atau wajahnya, ya. Nah, orang yang diperban, ya, salah satu anggota wudunya ini, bagaimana caranya ketika dia wudu, ya. Ketika dia wudu maka bagian atas perbannya ini hanya diusap, ya. Seandainya tangannya ini yang kiri, ya, yang kiri ini diperban, ya, yang kiri diperban, ya. Maka kemudian ketika wudu berarti wajah terlebih dahulu, kemudian tangan kanan, ya. Kemudian
perban yang di tangan kiri ini diusap aja atasnya sama ininya, pokoknya luarnya, bagian luarnya diusap ya. Kemudian kepala, ngusap kepala, kemudian basuh kaki, selesai ya. Tapi belum selesai, ada anggota tadi yang tidak dibasuh saat wudhu ya, yaitu yang berada di dalam perban ya. Maka sebagai ganti dari membasuh tangan, kulit tangan yang di perban itu, yang tadi atasnya itu diusap itu, maka orang ini dikenakan tayamum ya, sebagai menghilangkan hadas di tangannya yang tadi belum tersentuh air. Nah. Kemudian setelah itu, kemudian dia boleh sholat. Berarti hadasnya seluruhnya, hadas wajah, tangan, kanan, kaki, kepala, ini sudah hilang semuanya. Tinggal yang ini diganti dengan tayamum tadi. Berarti sudah sempurna bersucinya, maka dia boleh sholat. Ya, dia boleh sholat. Nah, apakah nanti ketika sembuh, setelah perbannya dilepas, ini orang ini iadah ya, mengulangi lagi ataukah tidak? Dilihat. Jika ketika memakaikan memakaikan perban, ini orangnya dalam kondisi suci ya, maka tidak usah mengulangi lagi ketika nanti sembuh perbannya dilepas ya. Tapi kalau kebalikannya, jika pemasangan perban itu dilakukan saat dia tidak suci ya, maka otomatis dia wajib untuk iadah atau mengulangi sholatnya ya. Saya kira ya semuanya ketika diperban ya, kalau yang sakit sakit-parah ya, ini sudah nggak punya wudhu lagi ya. Terkadang sampai ada yang dimatikan rasa tubuhnya ya, dibius ya. Kemudian baru pemasangan karena mungkin sangat-sangat ya, parah sekali ya. Tapi kalau perban yang tidak perlu dibius, maka diusahakan nanti dalam kondisi suci dulu, wudhu dulu ya. Tapi ini jarang sekali dilakukan ya. Nah, pokoknya itu ya tafsilannya. Jika pas pemakaiannya itu dalam kondisi tidak punya wudhu, maka nanti harus mengulang sholat-sholat yang dilakukan saat berperban itu ya. Jika ketika pemasangan itu dalam kondisi suci, maka tidak usah mengulang. Wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli faridatin krana saben-saben kewajiban salat fardu. Wa yusalli lan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji masya'a maing salat sya'a kang karep sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunat ya. Nah, kekuatan tayamum itu hanya bisa dipakai untuk melakukan satu sholat fardu saja ya. Jam 12 masuk sholat zuhur, kemudian kita tayamum, kemudian kita melaksanakan melakukan sholat fardu ya, sholat fardu zuhur ya. Kemudian melaksanakan sholat sunat ba'diyah ya, maka itu boleh. Tapi ketika nanti sudah masuk waktu asar, maka dengan sendirinya kekuatan tayamum zuhur ini sudah habis. Karena apa? Sudah dipakai untuk melakukan fardu, yaitu sholat zuhur. Untuk melakukan sholat asar, maka harus masuk waktu terlebih dahulu, kemudian tayamum untuk melaksanakan sholat asar ya. Ketika batal, maka nggak boleh ngeloloni untuk tayamum dulu untuk sholat maghrib sebelum waktunya ya. Ketika masuk waktu maghrib, maka tayamum lagi untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika isya manjing, kemudian masih belum batal tayamumnya, maka tayamum ini tidak bisa digunakan untuk sholat isya. Ketika sholat isya masuk, maka dia tayamum lagi ya. Kekuatan tayamum itu tidak seperti kekuatan wudhu ya. Kalau kekuatan wudhu, wah, ini nggak terbatas. Selama orang itu tidak
tidak batal, maka dengan satu wudhu itu saja boleh melakukan sholat fardu bermacam-macam. Bahkan diceritakan dari imam kita Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, itu beliau diceritakan dalam manakibnya, dalam sejarah kehidupan beliau yang sangat gemilang, itu beliau selama 40 tahun ya, itu sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya. 40 tahun ya, sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya. Berarti ketika sholat isya ini wudhu ya, kemudian beliau bermunajat, beliau mutolaah kitab, beliau melakukan segala aktivitas ibadah sampai subuh sampai subuh gak batal subuhnya ya, kemudian langsung sholat subuh dengan menggunakan wudhu ini. Bahkan untuk 5 waktu boleh ya. Kalau tidur gak sampai membatalkan, tapi tidurnya sambil duduk yang mumakin makadahu, yang tidak bergeser pantatnya, maka itu boleh. Ini kekuatan wudhu, beda dengan kekuatan tayamum. Kalau kekuatan tayamum, kekuatannya terbatas, hanya melakukan 1 kali sholat fardu plus sunat-sunatnya ya, plus ba'diyah, qobliyah ya, ini baca Quran. Setelah manjing waktu yang lainnya, maka itu otomatis hilang, kemudian harus tayamum lagi. Wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Kemudian boleh segala macam salat sunat dilakukan hanya dengan satu tayamum, boleh ya, kalau salat sunat. Tapi kalau salat fardu tidak ya, tayamum 1 hanya kekuatannya untuk melaksanakan salat fardu 1. Teman-teman sekalian, kita beralih untuk pada pasal berikutnya. Faslun utawi iki ke pasal. Wa kullu ma'iin utawi saben-saben benda cair. Kharaja kang metu apa kullu ma'iin minas sabila ini saking dalan loro, dalan ngarep, dalan nguri, kelamin loro, kubul dan dubur, najisun iku najis, illal maniya kejaba mani. Ya. Illal maniya kejaba mani. Segala sesuatu, segala benda cair, ya, segala benda cair yang keluar dari kemaluan belakang dan depan, maka itu hukumnya najis. Ya. Kalau yang dikeluarkan itu benda yang bisa disucikan, berarti mutanajis. Ya, berarti mengeluarkan ya. Tapi ini hanya sesuatu yang cair ya, yang cair. Sesuatu yang cair yang keluar dari 2 jalan ini hukumnya najis, kecuali mani. Ya, kecuali mani, maka mani seperti kemarin adalah suci. Ya. Mani hukumnya suci. Ya, mani apapun, ya, mani hukumnya suci kecuali maninya memang hewan yang hewan yang najis itu. Ya. Maka ini hukumnya najis. Ya. Tapi kalau maninya selain manusia, kalau ada maninya maka suci ya. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabila ini najisun ilal mani. Ya, segala sesuatu yang cair ketika keluar dari kedua jalan maka hukumnya najis. Apa saja yang keluar itu? Ada kencing ya, kencing. Kalau yang normal itu juga najis. Tidak normal, darah yang dikeluarkan juga najis. Ya, karena darah pun hakikatnya adalah sudah najis tersendiri. Kemudian madhi najis. Wadi najis, ya. Madhi, wadi, kencing, ya. Kemudian mani. Yang mani ini meskipun keluarnya itu 1 jalur, tapi khusus untuk mani ini dihukumi suci. Karena kalau dihukumi najis, wah ini bahaya ya. Bahaya. Wa ghuslu jami'il abwali utawi nyuci sekabehane uyuh wal arwasi lan kotoran wajibun iku wajib
illa baulas sobi kejaba oyone bocah cilik lanang alladzi kang lam yakul kang durung mangan sapa as-sobi at-ta'ama ing panganan wa in fa innahu mongko sak temene baulas sobi yathuru iku bisa suci apa baulas sobi birasyil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaihi ing atase baulus sobi ya. Artinya mencuci semua yang terkena kencing dan semua yang terkena kotoran ya. Maka ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib dicuci. Mencuci itu bagaimana ya? Mencuci itu berarti harus menghilangkan bau, warna, rasa. Ya, ini mencuci. Ya, ini mencuci. Baunya najis hilang, warnanya najis hilang, kemudian rasanya najis hilang. Ya. Ini namanya mencuci. Ya, mencuci pakaian yang terkena najis berarti yang terkena kencing berarti bau kencingnya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada. Ini secara umum seperti itu. Ya. Bagaimana dengan menyikapi najis-najis yang yang sangat-sangat ini sekali, bandel. Ya. Itu dilihat. Jika ketika mencuci itu kok masih ada rasa najisnya, rasanya ya, maka berarti itu masih dihukumi najis. Maka itu masih dihukumi najis ya. Ini kemudian ya, jika yang masih ada itu rasanya nggak ada tapi baunya ini masih ada, tapi sangat-sangat repot sekali ya, atau tidak repot sebenarnya untuk menghilangkannya ya. Baunya ada tapi sebenarnya nggak repot menghilangkannya, mungkin bisa menghilangkannya, maka ini juga masih dihukumi najis. Meskipun rasanya sudah tidak ada, warnanya tidak ada. Begitu juga ketika warna ya. Ketika warna najis ini masih ada, padahal bisa sebenarnya dengan dua kali cuci kucekan lagi, kok tidak dilakukan, maka ini berarti najisnya belum hilang. Ya. Untuk bau dan warna, ya, ini kalau memang setelah dicuci kok tidak bisa dihilangkan sama sekali, bandel sekali, maka ini adanya baunya saja, maka ini sudah berarti dihukumi suci. Adanya warnanya saja maka tetap dihukumi suci, tapi syaratnya tadi memang benar-benar susah untuk menghilangkan salah satu dari warna dan bau tadi. Tapi khusus untuk bau ini memang harus khusus untuk rasa ini harus benar-benar hilang. Nggak ada tafsilan repot atau gampang, nggak ada ya, gini. Jadi itu ya. Jadi ketika mencuci itu berarti harus menghilangkan bau, warna dan rasanya ya. Kita ketika mencuci di mesin cuci dengan sabun, dengan bahan-bahan pembersih, itu semuanya sudah lewat semuanya. Atau dikucek dengan menggunakan deterjen yang sangat handal ya, dengan BOM ya, dengan Rinso, dengan Soklin, semuanya bisa teratasi. Bahkan semboyan Rinso itu lebih kotor, itu lebih baik ya, karena percaya bahwa bisa menghilangkan ini. Nah, illa baulas sabiyil ladzi lam yakul at-ta'ama fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi, kecuali kencingnya bayi laki-laki ya, kecuali kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya masih mengkonsumsi ASI ibunya, belum dicampur dengan
makanan lainnya, bubur, pisang dan lainnya, masih murni ya menggunakan air susu ibunya. Ya, 3 ya. Kencingnya bayi laki-laki belum usia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Jika 3 syarat ini salah satunya saja tidak terpenuhi, maka harus dicuci. Ya. Apa yang terkena kencing bayi tersebut harus dicuci. Ya. Karena sudah masuk najis mutawasid. Ya. Ketiga syarat ini menjadikan kencingnya bayi ini menjadi najis mukhafaf. Syaratnya apa? Bayi laki-laki kurang dari 2 tahun, kemudian hanya makan ASI atau konsumsi ASI saja. 3 ini. Ini ketika bayi dengan 3 ketentuan ini kok ngompol kencing, maka kencingnya ya benda kencingnya itu dinamakan najis mukhafaf. Bila salah satunya saja ini tidak ada, maka berpindah dari mukhafaf menjadi mutawassid, maka wajib untuk dicuci. Gitu. Berarti jika bayi itu perempuan ngompol meskipun hanya minum ASI, meskipun usianya kurang dari 2 tahun, karena yang ngompol itu bayi perempuan, maka langsung masuk najis mutawassid. Wajib dicuci. Ya, gitu. Bayi laki-laki kurang dari 2 tahun, tapi dia sudah diberi makan bubur, sudah diberi makan pisang, maka ketika kencing, maka kencingnya langsung mutawassid, harus dicuci. Ya. Gitu. Anak kecil ngompol, ya, laki-laki, tapi usianya sudah lebih dari 2 tahun, meskipun hanya makan ASI saja, setelah 2 tahun itu masih saja makannya konsumsinya ASI saja, tidak ada campurnya sama sekali, tapi usianya sudah lebih dari 2 tahun, maka itu tidak mukhafaf lagi, maka langsung masuk pada mutawassid, najis pertengahan yang harus dicuci. Ketika mencucinya harus menghilangkan 3 unsur: rasa, warna dan bendanya, ya, rasa, warna dan aromanya atau baunya. Ya, ini. Nah, ketika najisnya itu murni najis mukhafaf dengan 3 syarat tadi, maka cara mensucikannya, karena najis mukhafaf itu najis yang dianggap ringan, maka cara mensucikannya juga ringan. Cukup diperciki air saja. Setelah kencingnya setelah kencingnya umpamanya terkena sarung, bisa langsung aja diperciki. Pokoknya sekira menutup semua percikannya menutup semua telese oyone bocah cilik nih. Ya, itu kemudian dijemur. Itu berarti ketika kering itu sudah suci. Ya. Najis mukhafaf syaratnya 3 itu tadi. Ya. Bayi kencingnya bayi kecil laki-laki belum genap 2 tahun, kemudian kemudian hanya makan ASI. Bagaimana kotorannya? Tainya ya tetap langsung masuk masuk najis mutawassid. Di sini ini yang mukhafaf itu air kencingnya saja. Di dalam kitab itu diterangkan karena memang model kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu beda katanya. Ya. Kayak bayi laki-laki kencingnya itu agak cair sekali, ya, cair sekali. Pertamak ya, kayak pertamak sangat encer, ya. Kalau kencingnya bayi perempuan itu sahin, ya, ya, nggak encer, berarti masih masih pertalit, ya gitu, ya. Ada baunya juga kalau yang perempuan. Itu katanya. Ada lagi yang mengatakan itu dinamakan mukhafaf dengan 3 syarat itu karena orang-orang dulu itu, orang Arab dulu itu seringnya itu menggendong dan membawa bayi laki-laki, sehingga bayi laki-laki itu saking ini dibawa kemana-mana, ditunjukkan kemana-mana, sehingga ketika dibawa kemana-mana otomatis akan ngompol, ya, dan ngompolnya ini dianggap diperingan hukumnya,
ya gitu. Tapi wallahu alam itu beberapa alasan-alasan saja. Wala yu'falan ora den sepura an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis illal yasira kejaba kang sithik minad dami saking getih wal qayhi lan nanah. Ya. Seluruh najis mutawasid ya. Ini seluruhnya itu dianggap najis mutawasid ya. Tidak ada yang dimakfu sama sekali. Ya, kecuali darah atau nanah yang menempel di tubuh atau di pakaian yang sedikit ya. Ulama berbeda pendapat sedikit itu berapa. Ada yang mengatakan sedikit itu ya kurang dari 1 koin 100-an itu ya. Ketika kurang dari 1 koin itu maka itu masih dimakfu. Ketika lebih maka itu maka itu tidak dimakfu, harus dicuci ya. Ini kemakfuannya ini juga terkait dengan ini. Kalau darah nanah yang nggak makfu ketika berada di mana? Di air, ya, otomatis nanti menjadi najis. Ya, nggak di ini. Tidak ada najis makfu, ya, kecuali darah dan nanah yang sedikit. Ya. Makanya ketika meletus kukul ya, ketika kecil saja maka itu dimakfu ya, kecil saja, nggak sampai belang segede koin ini ya, segede koin ini. Atau karena goseran pakaian itu goseran dengan nanah karena udun yang karena mau meledos ya udunnya, kemudian keluar nanah sedikit-sedikit itu sehingga membentuk ya, itu juga masih dihukumi suci. Atau diciprati darah oleh nyamuk yang habis menghisap ya pakaiannya ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, wa ma utawi kewan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kang ora ana getih lahu keduwene ma sa'ilat iku maujud lahu keduwene ma sa'ilatun kang mili. Hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir ya, contohnya jangkrik, laler, lamuk ya, kemudian tinggi ya, walang dan lain sebagainya. Idza waqa'a nalikane tumiba apa ma fil ina'i ing dalam wadah sing ana banyune, wa mata lan mati fihi ing dalam ina, wa matalan mati apa ma fihi ing dalam ina, fa innahu mongko sak temene ma la yunajjisuhu iku ora najisaken apa ma ing al ina. Hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir ya, tidak mempunyai darah yang mengalir, jika jatuh dengan sendirinya ke dalam wadah ya, wadah kecil ya, tidak wadah yang besar. Kalau wadah yang besar yang lebih dari 2 kol agak ngefek. Wadah kecil, satu wadah kecil yang ada airnya, kemudian mati dengan sendirinya di sana ya, kebreset mati ya. Maka batang yang kebreset dengan sendirinya mati itu tidak bisa menajiskan air yang berada di dalam gelas ya, di dalam gelas. Karena apa? Karena memang tidak punya darah yang mengalir ya. Semut ya. Tapi kalau sampai berubah ya, saking akeh semut ya, padahal panas ya menganga, kok ada yang berubah baunya ya dari air dalam gelas itu, maka nanti itu dihukumi batal najis ya, dihukumi najis ya. Tapi kalau hanya 1 saja atau 2 ya, ada ada teh ya, teh di gelas terbuka, kemudian ada lalat ya, kemudian kebreset masuk mati ya, mati di dalam, mati dengan sendirinya, maka ini tidak menajiskan. Bagaimana kalau matinya itu disengaja, lalat mati di luar kemudian dimasukkan, maka otomatis najis, karena memasukkan sesuatu yang najis ke dalam ke dalam
air yang kurang dari dua kula, ya gitu. Otomatis najis, ya nggak boleh. Ya ini. Nah, wa mata fihi, mati dengan sendirinya, tidak disengaja matinya itu. Ya. Nah. Atau karena matinya itu karena ada perintah, diblesno dhisik dadane mati. Contohnya gini kan, ketika ada lalat ya tercebur ke dalam gelas yang ada airnya, ya tercebur di situ belum mati, kan ada perintah jangan langsung dientas, tapi tapi dikelepno kabeh sik kelomo kabeh lalat tadi. Karena apa? Karena fi ihda janahaihi, itu ono sayap satu yang nempel ke air itu adalah racun, sayap satu yang di atas air miring itu adalah penawarnya, maka harus diblesno. Terus beracun diblesno berarti ada penawarnya. Nah, ketika diblesno ini kok mati, maka ini juga tidak menajiskan. Karena apa? Karena ini berdasarkan perintah. Ya. Gak dipateni dipetes di dalam, enggak, tapi diblesno tok kok mati. Ya. Maka tidak najis. Ya, gitu. Kemudian lalatnya diambil karena sudah suci, maka boleh diminum. Karena kan enggak menajiskan. Karena matinya tidak disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan membawa batang ke dalam air di dalam gelas. Ini khusus ya di air ya. Bagaimana kalau batangnya semut, batangnya batangnya lalat tadi sampean sai ge salat, gak boleh, batal salat sampean karena membawa bangkai ya. Jadi memang ada yang dimakfu itu untuk untuk di pakaian dan di badan seperti al yasir minal qaih wadam tadi, darah sedikit atau nanah sedikit ya. Ya, tapi itu nggak boleh dimasukkan ke dalam air, ditetesno nak nggone gelas yang berisi air, otomatis najis ya. Makfunya nggak di situ ya. Ada makfu itu seperti ini ya, ono batang nuk ngene jero iki, makfunya diminum ya. Tidak untuk makfu dibawa untuk sholat. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wallahu a'lam bissawab. Kita akan menyambung lagi pelajaran ini besok insyaallah taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan yang kita baca dari kitab Ghiyatul Takrib ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar dapat memantau video-video selanjutnya di channel YouTube kami.